Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara pengecekan denda pajak kendaraan bermotor dan juga cara pembayaran pajaknya ya. Buat teman-teman yang mungkin kemarin-kemarin galau berapa sih besaran pajak yang harus saya bayarkan gitu ya, supaya bisa jaga-jaga dulu saat datang ke Samsat atau saat akan melakukan pembayaran. Jadi teman-teman bisa mengeceknya terlebih dahulu, dan di sini nanti juga akan saya jelaskan cara pembayarannya secara offline maupun secara online. Tapi teman-teman, seperti biasanya sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan video-video lain yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Subscribe dulu, subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya. Jadi untuk yang pertama kali kita akan bahas itu adalah tentang cara pengecekan denda pajak kendaraan bermotor ya teman-teman. Ini bisa dilakukan secara offline maupun online. Namun di tengah situasi after pandemi seperti saat ini, tentu saja yang lebih disarankan adalah pengecekan secara online ya teman-teman. Selain lebih aman, tentunya lebih mudah dan juga praktis juga. Nah, untuk pengecekan secara online itu teman-teman bisa melalui e-Samsat ya, situs e-Samsat. Nanti di situ teman-teman bisa langsung buka aja situsnya, situs e-Samsat. Contohnya untuk DKI Jakarta itu ada di http://samsat.pkb2jakarta.go.id. Nah, untuk teman-teman di daerah yang lain, teman-teman bisa buka di e-Samsat daerah masing-masing ya, misalnya untuk Jatim, Jabar dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa masukkan nomor polisi berupa angka dan juga huruf di bagian belakang dalam kolom yang disediakan. Kemudian nanti teman-teman masukkan NIK. Setelah itu hasilnya bisa langsung teman-teman lihat sesuai dengan data-data yang terdaftar ya. Nanti di situ besaran dendanya berapa itu akan kelihatan ya. Atau teman-teman bisa juga ngeceknya melalui SMS ya. Jika sedang tidak ada jaringan internet untuk membuka situs e-Samsat, teman-teman juga bisa mengecek denda pajak kendaraan bermotor itu menggunakan layanan SMS. Karena setiap wilayah itu memiliki nomor dan format SMS yang berbeda. Berikut ini beberapa contohnya ya. Ini saya munculkan contohnya 3 aja, yaitu di DKI Jakarta. Teman-teman itu bisa ketik metro spasi nomor polisi, kemudian teman-teman kirim ke 1717. Dan untuk Jawa Barat, teman-teman bisa ketik Polda JBR spasi nomor polisi kendaraan bermotor teman-teman, kemudian teman-teman bisa kirim ke 3977. Dan untuk Jawa Timur, teman-teman bisa ketik Jatim spasi nomor polisi kendaraan bermotor teman-teman dan kirimnya ke 7070. Dan sedangkan untuk metode mengetahui denda pajak secara offline, teman-teman cukup mendatangi kantor Samsat yang ada di wilayah teman-teman untuk menanyakannya langsung ke petugasnya ya. Oke, yang berikutnya kita akan bahas tentang cara bayar denda pajak kendaraan bermotor. Nah, ini karena dibebankan saat membayar pajak bermotor, jadi teman-teman cukup mendatangi Samsat untuk membayar keduanya sekaligus ya dalam sekali pembayaran. Dan berikut ini beberapa cara membayar pajak kendaraan bermotor. Teman-teman bisa menggunakan metode offline maupun online ya. Yang pertama kita bahas untuk metode offline. Untuk metode offline ada 4 tempat yang bisa teman-teman sambangi. Teman-teman tersebut itu adalah kantor Samsat Induk, gerai Samsat, Samsat keliling, atau teman-teman bisa ke Indomaret ya. Kemudian sebelum pergi, teman-teman itu juga harus mempersiapkan seperti STNK asli dan juga fotokopi, buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB asli dan juga fotokopi, dan juga KTP pemilik kendaraan asli dan juga fotokopi. Nah, ini kalau misalnya teman-teman belum memiliki kendaraan ini secara pribadi atau misalnya masih menggunakan KTP pemilik lama dan teman-teman itu nggak punya KTP-nya, hal yang harus teman-teman lakukan adalah dengan melakukan balik nama kendaraan bermotor teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman belum melakukan balik nama, maka teman-teman harus pinjam KTP dari pemilik lama kendaraan bermotor teman-teman, jika teman-teman ini belinya second ya. Kemudian teman-teman juga bisa membayar denda pajak motor melalui layanan Samsat Drive-Thru. Tapi perlu diingat, jika menggunakan layanan ini teman-teman harus membawa kendaraan yang ingin dibayar pajaknya ya. Tidak bisa diwakilkan alias harus benar-benar
pemilik kendaraan yang membayarkannya. Selanjutnya teman-teman juga bisa menggunakan metode online ya. Selain offline, ada cara lain yang lebih praktis tanpa mengantri dan juga tentunya lebih aman, apalagi di tengah after pandemi seperti saat ini ya, yaitu bayar pajak kendaraan bermotor secara online. Teman-teman bisa membayar denda pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi online yaitu Signal atau Samsat Digital Nasional. Bisa di-download di Play Store, nanti bisa ikutin aja alurnya, atau teman-teman nanti bisa cek video saya tentang Samsat online Signal ya. Nanti untuk linknya akan saya tulis di deskripsi supaya teman-teman lebih gampang untuk mencari videonya. Selain menggunakan Signal, teman-teman juga bisa melakukan pembayaran online melalui e-commerce seperti Tokopedia ya. Dan untuk tutorialnya teman-teman juga bisa lihat video saya tentang Samsat online melalui Tokopedia yang pernah saya bikin. Nanti linknya juga akan saya tulis di deskripsi ya. Untuk Samsat online ini hanya untuk Samsat tahunan aja ya teman-teman. Untuk Samsat 5 tahunan atau ganti plat belum bisa dilakukan secara online. Jadi kita tetap harus datang ke Samsat sesuai dengan yang terdaftar di STNK kendaraan kita. Jadi gitu ya teman-teman untuk cara pengecekan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor kita dan juga cara membayarnya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin kemarin bertanya-tanya, galau, berapa sih besaran denda pajak kendaraan saya yang terlambat itu dan gimana sih cara membayarnya? Nah, sekarang teman-teman udah paham ya, udah tahu. Dan jika teman-teman mungkin ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, bisa langsung aja komen di bawah ini, atau teman-teman bisa langsung DM ke Instagram Evi Wahyu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.